Ya, silaturahim, sharing-sharing terkait holder BTC. Jadi eh, ini sudah banyak yang kenal juga kan. Mungkin sudah ada tahu yang nggak tahu. Nama saya Ibang dari Lombok. Yes, ya, kebetulan udah beberapa kali main ke Bandung untuk mengembangkan holder BTC, dan holder BTC alhamdulillah udah jalan kurang lebih 7 sampai 8 bulan, 8 bulan jalan, dan harga BTC juga sudah tembus 1,2 miliar sekarang. Kemarin masih 800 sekian, 900. Jadi ada penyesalan sebenarnya kemarin teman-teman yang withdraw 50% ke BTC, tapi sekarang udah gak menyesal lagi. Karena withdrawnya kemarin 900 jutaan, sekarang udah 1,2, tinggal dikali nilai kenaikan harganya berapa gitu. Itu enaknya Pak. Dan kesempatan kita sekarang ini di holder BTC ini untuk menabung Bitcoin sebenarnya bagi yang paham. Untuk harian ya ambil sesuai kebutuhan aja kalau saya. Jadi teringat dulu kemarin sempat sharing-sharing sama Kang Denny sama Bro Rizky. Jadi memang di bisnis kayak ini nih kita harus pinter-pinter ambil momentum dan atur strategi. Yang ketiga manajemen. Jangan asal-asalan ikut-ikutan. Kalau hanya ikut-ikutan ya tetap jadi ekor masalahnya. Harus kita punya pendirian sendiri dan hitung-hitungan sendiri gitu. Karena apapun yang terjadi tidak langsung orang lain yang akan menolong kita, pasti kita sendiri. Jadi apa-apa semuanya kalau saya pribadi tetap percaya dan menjalankan sesuai keyakinan diri sendiri. Kalau kita tidak yakin, tidak jalan. Karena yakin itu yang menentukan sukses dan mencapai tujuan kita. Kalau ragu, tidak akan sampai. Nah, jadi di BTC Holder ini kemarin sharing-sharing sebenarnya udah teman-teman sudah banyak merasakan juga withdraw dan sirkulasi setiap harinya, cuman lebih dalam lagi karena mungkin ya dalam beberapa hari besok saya balik ke Lombok. Jadi teman-teman kumpul lagi gitu untuk sebagai pencerahan lah gitu. Dan tujuan holder BTC ini kemana gitu. Jadi kalau kemarin itu kita di holder ini Pak hanya ikut join, dapat profit, withdraw. Kalau sekarang rubah pola kita gitu. Artinya induk di cryptocurrency ini adalah Bitcoin. Berapa banyak kita mau punya Bitcoin? 1 sampai 5 tahun ke depan. Kalau sekarang harganya udah 1,2 miliar. Dulu 2017 saya masih harga 17 jutaan bulan Juni. Saya jual di 296 juta tahun 2017 bulan Desember. Lumayan ya, itu karena di situ sudah saya merasa banyak lebihnya. Tapi kalau melihat sekarang menyesal karena dijual di harga segitu gitu kan. Ya, karena kita juga tidak tahu Bitcoin ini akan melebihi dari harga 1 miliar. Kalau sekarang ini kan banyak yang memprediksi Bitcoin ini sampai 2,5 miliar. Dan itu 90% bisa dibilang valid. Kenapa? Kita ada sejarahnya masalahnya gitu. Bukan asal ngomong, bukan asal analisa. Jadi prediksi saya di akhir tahun sekarang ini besok kurang lebih 100.000 US dollar. Kalau sudah menyentuh itu, jangan mengharap di bawah 1 miliar lagi Bitcoin. Iya betul, ingat aja sekarang apa yang saya sampaikan ini, karena kita melihat ke depan dan melihat sebelumnya. Berdasarkan itulah analisa itu bisa kita ambil. Jadi untuk BTC besok ini programnya yang sekarang ada umroh gitu kan, ada umroh. Terus untuk real projectnya itu exchange besok, exchange seperti Bitcoin, Indodax. Jadi disitulah sebenarnya holder Bitcoin ini satu sisi melakukan jual beli trading
koin-koin yang ada di market atau Bitcoin. Mesin pencetak uangnya di sini besok itu ada di Indodax. Indodax VWD-nya aja 10.000, belum taker makernya. Nah, yang paling besar itu exchange itu di saat ada koin-koin baru, otomatis koin baru ini nyari pasar, Pak. Contoh, kita nanam buah di sini, anggur, jeruk segala macam. Mau dijual kampung seberapa banyak untuk mendapatkan hasil? Pasti nyari pasar. Nah, sama lah seperti koin. Kalau koin-koin yang sekarang kan banyak bermunculan koin-koin baru, pasti nyari market, nyari pasar. Di mana market yang lebih murah masuknya, fee-nya istilahnya. Masuk Indodax aja miliaran kalau naruh koin di situ. Nah, disinilah besok holder BTC itu punya exchange sendiri. Di sini, Pak, uangnya. Nah, apa keuntungan owner ini membuat exchange? Yang pertama, fee taker makernya transaksi. Yang kedua, VWD. Yang ketiga, fee koinnya. Jadi inilah tempat uangnya akan masuk ke sini. Kalau ini sering kita transaksi sama withdraw. Kalau ini kan orang-orang tertentu, developer tertentu, Pak, di situ. Ini yang uang besarnya di sini. Ketika si A punya koin, anggaplah koin apa, Luna semuanya. Ini belum ada market, masih pre-sale. Otomatis ini nyari market untuk menjual. Nah, melihat exchange ini murah, anggaplah masuk ke sini hanya dimintain 20.000 US dollar. Nah, kali berapa koin yang akan masuk ke sana? Pasti. Nah, di sini anunya nanti, bro, fee ininya yang besar. Kalau ini hanya perputaran setiap hari. Tapi ini uang yang besar di ini nanti. Dan ini pun juga mengeluarkan uang besar juga di situ. Untuk legal apa segala macamnya. IT, legalitas. Nah, ya tentu adminnya gitu. Nah, ini uang juga yang dikeluarkan. Itu untuk membuat exchange ini tidak sedikit, Pak, dia. Untuk legal produksinya aja kurang lebih 50 miliar untuk jaminan di sana buat exchange. Karena yang menjamin member yang ada di dalam exchange, sama seperti Indodax. Makanya kemarin Indodax kena hacker hanya ketawa-ketawa karena sudah banyak uangnya. Itu 332 miliar, Pak, dia kena hacker. Tapi uangnya sudah melebihi dari itu. Saya bilang hanya 10%-nya itu 332 miliar kali, kalau 100%-nya berapa? 300 triliun. Nah, disinilah yang saya lihat holder ini. Jadi holder ini layak kita kerjakan, layak kita kembangkan karena visi misi owner jelas di situ. Bukan money game. Kalau money game sekarang ini tidak ada omset, saya bilang. Plan B ini tidak ada omset. Betul. Gitu. Kalau money game bayar yang lama yang baru udah stuck, Pak, dia. Karena ada dana yang dikelola untuk membayar kita di situ. Jadi exchange inilah besok tumpu daripada holder BTC. Kenapa saya masih jalan holder BTC ini? Karena ini yang saya lihat dan komitmen owner. Jadi exchange inilah besok mesin pencetak uangnya holder Bitcoin. Ini holder BTC ini hanya membentuk komunitas. Komunitasnya apa? Komunitasnya exchange. Jadi yang udah join di holder itu otomatis besok kan register di exchange-nya seperti itu untuk transaksi. Kalau sekarang kan masih kita beli di Indodax, USDT, beli di pintu. Yang dapat hasil siapa? Ya orang dia gitu. Kalau kita punya exchange sendiri kan dari kita untuk kita gitu. Jadi muter, Pak, dia seperti itu. Jadi untuk kedepannya holder BTC ini jadi sering saya bilang, Pak Den, masuk, Pak, cari tempat. Assalamualaikum.
Ada ini. Iya, boleh. Ambil ini betul bilangan ya sama 3,1. Keren. Pakai sendal. Udah punya. 3,1. Macet ya? Ya, saya lanjut ya. Jadi di holder BTC ini hanya untuk komunitas saja, tapi mendapatkan hasil. Kalau komunitas tidak ada hasil, Pak, ngapain? Gitu. Buat beli bensin, beli rokok, dapat dari mana? Gitu. Nah, inilah holder ini hanya komunitas. Komunitasnya mana? Komunitasnya exchange nanti. Ketika exchange ini sudah open, otomatis sudah ada komunitas. Berapa komunitas yang ada di holder BTC? Ada di pangkat ya ameng ngatos. Kali ibu pada investasi. Amin. Kan nyanyi mangke. Kurang lebih lah 3.000 lah. Kalau 3.000 ini besok sudah masuk di sini dan transaksi di sini, berapa yang dia dapat? Ini. Contoh VWD anggaplah 3.500. Infonya 3.500 mau untuk VWD-nya. Kalau Indonesia kan 10.000. Pintu 4.500 ya. Iya. Pintu. Tinggal kali. Kalau 3.000 kali anggaplah kita hitung 50%-nya kira 1.500. Berapa? Ini untuk WD-nya aja, VWD. Belum pay maker-makernya. Jadi ini yang 3.000 ini komunitas holder BTC ini otomatis nanti kan akan buat akun di exchange kita di situ dan pasti akan melakukan trading sama withdraw. Nah, tinggal dikali VWD berapa. Kalau 1.000 sudah berapa? 1.000 berarti 3.500.000 sehari. Jadi holder ini kenapa saya masih fokus dan tetap temenin tim yang masih mau jalan, cuman ada beberapa yang nggak jalan karena terkait ada mainan baru, bisnis baru, terus tidak paham holder BTC kedepannya seperti apa, hanya melihat luarnya doang, oh begini gitu kan. Jadi kalau kedepannya ini udah jelas Pak dia holder BTC. Belum ini setelah ini ada koin sendiri holder BTC itu nanti seperti itu. Dan sekarang kan udah mulai program umroh. Nah, program umroh ini tidak main-main Pak di holder ini. Artinya kita juga sudah berbicara sama owner, saya telepon speaker waktu itu di Garut juga kan, supaya teman-teman juga tahu keseriusan owner ini seperti apa. Tidak hanya sekedar buat program umroh, dan itu sudah ada sertifikatnya juga gitu. Dan komitmennya owner juga saya lihat sangat bagus itu komitmennya. Makanya besok bulan Februari tanggal 25 ini akan launching exchange ini sama penyelesaian plan A. Sebelum itu bulan Januari mungkin saya mau ketemu dulu sama owner seperti apa mekanismenya supaya nanti teman-teman di bawah ini juga enak gitu dan saya juga enak. Jadi holder BTC ini besok seperti apa ke depannya. Dan dari Kang Denny juga, Bro Rizky juga di sana saya lihat juga masih komitmen dan teman-teman Bandung juga komitmen. Sebenarnya yang teman-teman yang tidak komitmen itu salah menerima informasi sebenarnya, salah menerima penjelasan. Kalau kita jelaskan secara detailnya dalamnya holder BTC 90% pasti akan aktif lagi. Karena enak Pak di sini di holder BTC ini itu. Dan ini real untuk program jangka panjang. Biasanya kalau BO paling enggak 3 bulan, 6 bulan sekian. Nah, biasanya Black Desember besok. Black Desember sama tahun baru. Itu. Lebaran Black Desember. Nah, biasanya Pak kalau BO kita lihat kalau BO itu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Setelah itu Lebaran, Black Desember. Tapi alhamdulillah holder BTC masih konsisten di sini. Apa yang diprediksi orang-orang itu artinya
tidak sesuai apa yang mereka gambarkan. Nah, holder BTC ini besok, apalagi kalau sudah ada exchange besok Pak, sudah aman di situ. Aman pokoknya kalau sudah punya exchange. Kenapa? Penghasilan holder BTC ini tidak hanya dari trading, tidak hanya dari komunitas ini, tapi dari ini. Ini global. Dan strategi owner juga saya lihat bagus di situ. Hasilnya ada impasnya ke member kan? Ada pasti Pak Dia. Ada. Exchange ini nanti ada affiliate juga di sini. Sama kayak Indodax ada affiliate. Ketika kita withdraw, kita transaksi, pasti kita dapat di atas bonus. Affiliate. Ya. Luar biasa. Semua. Kita yang awal-awal. Jadi dari sini ini besok juga kita dapat hasil. Walaupun kita registrasi orang, kita trading, maker, kita dapat bonus di sini Pak. Semua rata-rata market seperti itu, ada afiliasinya. Jadi disitulah untuk menarik komunitas sebenarnya. Kalau sudah ramai, sudah banyak yang pengunjung, mungkin lama-lama nanti akan dihapus. Biasalah promosi kan, gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin Bapak ada yang belum paham terkait holder BTC, silakan sambil bertanya. Untuk itu, Pak Ikram, kalau untuk exchange itu kan nantinya jadi untuk umum juga ya? Umum Pak, global itu. Global. Untuk member BTC sendiri ada perbedaan dengan umum nggak? Sama, Sama aja. sama Pak dia. Karena ini exchange ini global Pak dia. Global. Siapa aja bisa masuk Pak. Global, siapa aja bisa masuk untuk global sedunia Pak dia. Itu. Cuman perbedaannya ini karena kita sudah ada di komunitas holder BTC, sudah lebih duluan tahu. Perbedaannya apa? Tidak ada bedanya, sama aja Pak. Dari presentasi umpamanya Sama aja ya. Jadi karena umum tidak ada pilihan si A, si B, si D, sama dia. Tidak ada anak mas, tidak ada. Tidak ada anak emas. Ya. Yang ada anak kandung. Cuma secara eksistensi kita komunitas makin kokoh. Makin Nah, kokoh dan lebih enak Pak transaksinya di sini. transaksinya langsung. Pak Ikram, kita ingin, mungkin saya mau makirin teman-teman, kalau kita melihat suatu perusahaan, kita harus melihat CV-nya, CV daripada perusahaan. Mungkin mohon maaf, bisa atau boleh enggak kita mengetahui latar belakang, makanya saya masih owner sendiri, ownernya siapa, apa ada pemegang sahamnya, gimana bisnisnya di luar, Pasti. kemana uang kita itu dilarikan dan Iya. dilakukan. Ya. Mungkin itu lebih detail sedikit ya. Kalau sudah exchange ini besok open Pak, ini lengkap detail Pak lihat. Karena ini sudah terdaftar di Bapeti, udah legal ini. Nah, jadi bukan, kalau ini kan hanya sekedar komunitas. Kalau ini udah legal Pak dia. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi. Jadi market-market yang ada di Indonesia itu sudah legal, kayak Indodax, Pintu, toko kripto, Thrift, itu udah legal semua. Kalau udah legal udah dihapus dia Pak. Dan itu pun untuk legal Bapeti apa semuanya itu ya ini tadi ada jaminan di sana untuk backup ketika member ini ada yang dirugikan, otomatis kan kita lapor ke Bapeti. Jadi ini sudah legal. Kalau ini hanya sekedar komunitas, membentuk komunitas untuk berbagi hasil dari trading spot atau holder bitcoinnya. Gitu. Paham Pak ya? Ini Pak, menyambung pertanyaan dari Bapak tadi, apa exchange itu ada jangka waktu berapa? Kalau exchange tidak ada jangka waktu. Izinnya gitu, izin apa? Kalau izinnya saya masih belum tahu detailnya, masa limitnya dari Bapeti karena saya belum pernah ngurus terus terang. Intinya secara legal dari prosedur untuk Indonesia ini sudah legal. Untuk masa waktunya itu saya kurang tahu karena belum pernah saya ngurus terus terang. Kan kalau di aplikasi itu kalau sudah banyak ketahuan OJK, apa ini nanti tidak akan kesana? Tidak akan ke sana Pak, karena sudah legal semua Pak, dari OJK, Bapeti, apa semuanya sudah legal. Jadi ketika sudah legal kayak ini artinya apa yang didapatkan negara kita itu dari ini. Enggak Pak, kalau itu udah legal dari OJK apa segala macam udah. Tidak khawatir lagi kalau ini. Kalau exchange ini tidak khawatir lagi. Ya, saya sendiri
alhamdulillah sudah beberapa kali, Amin. 3 kali ya, Betul. ekonomi saya gitu. Iya. Nah, keraguan saya itu kadang-kadang ada dalam hati wajar gitu. Karena apa? Yang kayak kemarin gitu kan, yang kayak ini gitu kan. Makanya saya begitu ada Pak Denny, ya betul ya, saya ikut dan apa penyimpanan ini legal dan ada izin dari Pak Presi atau segala macam. Dan saya sendiri insya Allah mungkin kalau memang penjelasan yang dari Pak dari dijelaskan ya mungkin menambah ya keyakinan saya, bukan yakin ke orang ya, tapi kan mudah-mudahan itu sesuai dengan harapan saya. Jujur Pak, saya itu sangat membantu gitu. Di kala saya